Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Mirza Natasha, akan mepresentasikan analisis saham PT Zirexindo Buana Tbk atau ZRX. Inti dari presentasi ini, saya memberikan rekomendasi buy dengan target harga 790,41 per saham. Ini memberikan potensi keuntungan hingga 373,30% dari harga terakhir 167 per saham. Kemudian, ada 3 katalis utama. Yang pertama, mereka memberikan keunggulan manufaktur lokal dengan sertifikat TKDN dan sudah dapat kontrak besar dari Kemendikbud. 2, mereka berinovasi di bidang AI dan menjadi pelopor AI PC pertama di Indonesia. 3, fundamental keuangan mereka solid dengan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa. Kemudian, kita lanjut ke analisis global dan lokal. Di sisi global, The Fed menurunkan suku bunga dari 5,5 menjadi 4,25. Ini kabar baik karena likuiditas meningkat dan valuasi saham teknologi jadi lebih menarik. Tapi perlu diingat, pertumbuhan ekonomi global memang melambat, diproyeksikan hanya 2,3% di 2025. Yang menarik, di kawasan Asia Timur dan Pasifik masih tumbuh 4,5%. Mengapa? Karena didorong oleh sektor teknologi, semikonduktor, dan AI. Di sisi lokal, BI rate justru naik ke 5,75 sampai 6%. Ini agak menekan biaya utang perusahaan domestik. Tapi kabar baiknya Malaysia dengan suhu bunga 2,75% semakin kuat sebagai hubungan semikonduktor global. Nah, yang perlu dicatat, revolusi AI memicu lonjakan permintaan semikonduktor. Gartner memproyeksikan pendapat semikonduktor global mencapai USD 1,32 triliun di 2025, naik 64%. Ini peluang besar bagi ZRX untuk ekspansi. Kemudian lanjut ke tinjauan industri dan posisi persaingan. Pertama, mereka punya sertifikat TKDN untuk lebih dari 20 produk. Ini penting karena memberi akses ke pengadaan pemerintah melalui e-katalog LKPP. Mereka bahkan sudah mengamankan kontrak strategis dari Kemendikbud senilai 793 miliar. Kedua, mereka berinovasi dengan teknologi AI. ZDRX meluncurkan AI PC pertama di Indonesia, seri Maverick. Mereka juga berkolaborasi dengan UGM dan PT Sakti untuk mengembangkan motherboard berbasis SMT. Ini menunjukkan kemampuan mereka di sisi hulu produksi. Ketiga, mereka ekspansi global. Pada 2025, ZRX mengekspor produk ke Amerika Serikat. Secara domestik, penjualan laptop mereka melonjak dari 77.551 unit menjadi 366.8,008 unit dalam setahun. Di sini perbandingan dengan kompetitor dapat dilihat ZRX adalah satu-satunya produsen laptop lokal dengan TKDN seluas ini. Ini menjadi competitive advantage yang sangat signifikan. Kemudian lanjut ke profil perusahaan. Di sini bisnis ZRX dominasi oleh segmen mobile computing sebesar 84,56%. Mereka juga memiliki jaringan distribusi lebih dari 90 kota, hanya dengan 121 karyawan yang efisien. Struktur kepemilikan terkonsentrasi oleh Timothy dan Colin Sidik menguasai 75,16% saham. Sekarang ke analisis keuangan. Pendapatan ZRX tumbuh luar biasa dari 651 miliar di 2021 menjadi 1,176 triliun di 2025. Bahkan pertumbuhan tahunannya mencapai 222,88%.
Ini didorong oleh volume penjualan laptop yang melonjak dan ekspor ke AS. Kemudian profitabilitas sempat menurun di 2021 sampai 2024 karena tekanan margin dan fluktuasi nilai tukar. Tapi di 2025 di sini dapat dilihat ROE melonjak ke masih ini ROE. Nah, tapi di 2025 ROE melonjak ke 12,76%. Ini menunjukkan perusahaan berhasil mengoptimalkan penggunaan modal ekuitas. Kemudian, nah tapi di sini perlu diwaspadai, leverage mereka meningkat signifikan. DER melonjak ke 243% dan DAR ke 70,86% di 2025. Ini karena ekspansi agresif, kontrak besar, dan perluasan ekspor. Strategi berbasis utang ini berisiko tinggi dan harus diimbangi dengan pengelolaan likuiditas yang baik. Kemudian untuk dividen, ZDRX konsisten membagikan 15% laba bersih sebagai dividen. Kemudian sini di 2025 dividen bersaham 4,9 dengan yield 2,9%. Kemudian kita lanjut ke valuasi dengan PER. Dengan rata-rata PER sebesar 27,19 dan EPS ZRX 29,07, nilai intrinsik saham ZRX mencapai 790,41. Bandingkan dengan harga pasar Desember 2025 yang hanya 167. Ini artinya potensi upside 373%. Saham ini sangat undervalue. Kemudian expected return dengan CAPM, menggunakan metode CAPM, cost of equity ZDRX adalah 6,92% dengan beta 0,21. Beta ini jauh di bawah 1, artinya volatilitas saham ZDRX sangat rendah dan bersifat defensif. Ini didukung oleh pendapatan yang stabil dari kontrak pemerintah dan ekspor. Kemudian, meskipun return pasar tinggi 16,13%, cost of equity ZDRX tetap moderat karena profil risikonya rendah. Ini cocok untuk investor konservatif hingga moderat. Kemudian kesimpulan akhir saya yaitu rekomendasi buy untuk saham ZDRX karena dengan alasannya yaitu fundamental solid dengan pendapatan 1,176 triliun dan pertumbuhan 222% YoY. 2. Keunggulan kompetitif dari manufaktur lokal, sertifikasi TKDN, dan kontrak strategis. 3. Prospek industri positif dari tren AI dan transformasi digital. 4. Valuasi menarik dengan potensi upside 373%. 5. Profil risiko defensif dengan beta 0,21, cocok untuk investor moderat hingga konservatif. Dengan target harga 790,41. Di sini yang perlu diwaspadai yaitu risiko fluktuasi nilai tukar rupiah, persaingan industri teknologi yang ketat, dan peningkatan leverage signifikan seiring ekspansi usaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.